Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita bisa memasuki Ramadan ini. Kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Maka wajib untuk kita bersyukur. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan Ramadan di tahun ini. Karena bisa jadi kita tidak dipertemukan Ramadan tahun depan. Dan tidak ada yang bisa menjamin apakah kita nanti bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada beliau Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan suri teladan yang baik bagi kita. Karena beliau adalah panutan bagi kita yang mengaku sebagai umat Islam. Panutan semua golongan, baik generasi muda, tua, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau merupakan panutan yang baik, suri teladan yang baik. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesuai dengan hadis, innamal bu'istu liutamima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Berhubungan dengan sistem pendidikan kita tentang peran penting pendidikan bagi pembentukan generasi muda, maka perlu diperhatikan masalah akhlak. Berbicara masalah akhlak tentunya tidak lepas dari contoh yang diterima oleh peserta didik tersebut ataupun anak tersebut. Karena sejatinya dalam hal membentuk akhlak itu diperlukan contoh yang baik, suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik bagi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau sudah meninggal. Maka yang kita pelajari adalah sirah nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Itu yang dapat kita ambil pelajaran. Rasulullah mewasiatkan kita hadis, mewasiatkan kita, mewariskan kita ada hadis. Maka penting bagi generasi muda untuk belajar ilmu agama. Penting bagi generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Nah, peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru di sekolah adalah memberikan suri teladan yang baik, contoh yang baik. Kenapa demikian? Karena hal itu sesuai dengan falsafah dari pakar pendidikan kita, bapak pendidikan kita, yaitu beliau Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan falsafah wejangan kepada kita, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, mengobarkan semangat, tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi ketika kita berada di depan,
kita berikan contoh yang baik, teladan yang baik. Kita tuntun anak didik kita kepada akhlak yang baik. Contohnya, ketika masuk kita mengucapkan salam, kita ramah kepada anak didik, kita berbuat yang adil, kita berlaku jujur. Itu merupakan contoh yang baik bagi anak didik kita. Karena mereka itu sejatinya cuma mencontoh ataupun meniru. Apalagi anak didik masih di usia anak didik sekolah dasar. Itu mereka hanya mencontoh gurunya. Gurunya bilang apa? Ya mereka menirukan. Gurunya berbuat apa? Mereka juga menirukan. Bahkan bisa sama persis. Jadi kesempatan bagi kita, terutama yang masih berada di lingkungan pendidikan dasar, terutama SD atau MI, itu sangat penting sekali memberikan suri teladan yang baik, contoh yang baik. Tidak usah banyak teori, tidak usah banyak ini itu. Yang penting berikan contoh yang baik itu saja. Nanti insya Allah akhlaknya juga ikut baik. Contohnya dikasih contoh baik, insya Allah juga akannya baik. Maka mari kita tetap semangat memberikan pengajaran, memberikan pengarahan. Kita tuntun anak didik kita untuk bisa berlaku baik. Kita ingatkan, kita beri nasihat yang baik. Itulah peran pentingnya pendidikan bagi pembentukan akhlak generasi muda. Cukup sekian dari saya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.